Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Saya berharap pada pagi hari ini kalian tetap bersemangat dalam belajar, sehingga suatu waktu kalian akan menemukan bintang tertinggi kalian. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika umum. Bersama saya Sulfiati Idris, Guru Matematika Smart School. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar tentang soal UTBK, SBMPTN, SNMPTN, tentang jarak titik ke bidang, atau jarak garis ke bidang, atau jarak bidang ke bidang. Ini adalah materi matematika umum ya. Jadi kita akan menyelesaikan soal yang pernah muncul di ujian penerimaan perguruan tinggi negeri ya. Ujian UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN. Nah, kita masuk ke tujuan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah soal UTBK atau SNMPTN, SBMPTN terkait jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang, atau jarak bidang ke bidang. Gitu ya. Nah, kita masuk dulu di konsep awalnya nih ya. Yang pertama nih, jadi jarak titik ke bidang. Nah, ini saya hanya mengingatkan kalian aku semuanya bahwa jarak titik ke bidang itu adalah panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara satu titik dengan suatu bidang. Jadi kita akan mencari jarak terpendeknya, dan jarak terpendeknya itu adalah yang tegak lurus dengan bidangnya, dengan garisnya ya, dengan garis antara satu titik dengan bidangnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah jarak garis ke bidang. Nah, jarak garis ke bidang yang sama itu adalah jarak antara garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Misalkan terdapat garis G dan bidang alfa, seperti yang ada pada gambar yang ini ya. Jarak antara garis G dengan bidang alfa, ya ingat bahwa garis G dengan bidang alfa itu harus sejajar dulu ya, harus sejajar. Jarak antara garis G dengan bidang alfa itu adalah panjang ruas garis yang dihubungkan dari garis G dengan bidang alfa, di mana ruas garisnya tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Nah, garis yang dimaksud untuk kasus yang ini adalah garis AA aksen. Itu ya. Nah,
Coba kalian perhatikan. Nah, yang dimaksud dengan jarak garis ke bidang itu, nak, ya, jarak garis ke bidang itu coba lihat bahwa kalau ini hanya kita bisa dapatkan jarak antara garis dengan bidang itu pada saat dia sejajar. Jadi seperti kasus yang ini ya. Kasus yang ini dia sejajar, kita memilih satu titik di A dan kita hubungkan tegak lurus dengan bidang alfa. Ya, dengan bidang alfa. Jadi kita buat dulu sebuah garis yang merupakan proyeksi dari G. Proyeksi dari G itu adalah garis yang ini, ya. Kemudian kita tarik sebuah garis yang tegak lurus, ya, dengan garis G. Jadi garis yang itu adalah garis yang tegak lurus dengan G, tegak lurus juga dengan alfa. Dan ingat bahwa alfa, ya, bidang alfa itu minimal ada 2 garis pada bidang alfa yang tegak lurus dengan A aksen. Jadi seperti ini ya. Jadi yang ini tegak lurus Q juga, yang ini tegak lurus Q juga. Gitu. Kalau 1J tidak menjamin. Ya, saya berikan contoh gini, nak. Misalnya bidangnya ini ya. Misalnya garisnya yang ini nih. Terus kemudian dia garis yang ini terhadap jarak ini ya, kita ambil garis ke sini ya. Kalau misalnya garis yang ini kita bisa bentuk tegak lurus. Kita bisa bentuk tegak lurus, tapi yang ini ya, yang ini bukanlah merupakan jarak dari garis. Misalnya ini adalah G aksen ya, G aksen ke bidang alfa. Walaupun dia tegak lurus, jadi jaminannya adalah harus 2. Ya, minimal 2. Kalau sudah 2, maka pasti semua garis yang ada di alfa itu pasti akan tegak lurus dengan ini. Jadi coba kita lihat, kalau misalnya ini tegak lurus Q. Kalau misalnya ini tegak lurus sudah ada 2, kita tambah lagi di sini pasti akan tegak lurus juga dengan garis ini. Pasti tegak lurus. Kalau sudah ada 2, sudah ada minimal 2, maka pasti semua garis yang ada di alfa pasti tegak lurus dengan A aksen. Itu untuk menentukan jarak garis ke bidang. Yuk. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah jarak antara 2 bidang. Jarak antara 2 bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi PQ ada 2 bidang yang saling sejajar. Dan syaratnya bidangnya juga harus sejajar ya. Kalau tidak sejajar Q, pasti tidak bisa dicari jaraknya. Karena dia akan berpotongan ya. Berpotongan pada sebuah garis sekutu. Dia akan berpotongan dalam sebuah garis sekutu. Kayak gini nih modelnya. Nah, jadi jarak antara bidang dan bidang hanya bisa kita dapatkan pada saat kedua bidang itu sejajar. Kalau tidak sejajar, tidak ada yang bisa kita dapat jaraknya. Karena pasti jaraknya 0, pasti dia berpotongan. Kalau berpotongan Q berarti jaraknya 0 ya. Oke, kita masuk ke soalnya. Ini, ya, kita masuk soal ini ya. Ini adalah soal SNMPTN tahun 2011 dengan kode 659. Kita lihat soalnya. Diketahui kubus. Nah, kubus nih. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Titik M berada di tengah ruas EH dan titik N berada di tengah ruas garis EF. Yang ditanyakan adalah berapakah jarak E ke bidang MNA? Nah, ada opsinya ya. Ada opsinya 1, apakah 1 atau 2/3 atau 1/2, 3/4, 1/4. Kita lihat cara penyelesaiannya seperti ini modelnya. Yang pertama, nak, kita buat dulu sebuah kubus sesuai dengan instruksinya soal. Jika kita gambarkan ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Nah, titik M, ya, titik M berada, ya, titik M ini berada di tengah ruas garis EH. Nah, ini dia.
Jadi EH ini panjangnya 2, berarti titik M kita ambil di pertengahannya, pasti nih berarti EM-nya 1, MH-nya juga 1 ya. Karena panjang EH itu adalah panjang rusuk 2 cm. Maka EM 1, MH juga 1 karena dia persis berada di tengah ruas garis EH. Demikian juga titik N. Ya, titik N juga begitu. N berada di tengah ruas garis EF. Nah, ini dia. N-nya juga kita buat berada di ruas garis EF, sehingga panjang EN-nya itu 1, panjang NF-nya juga 1. Karena dia berada di pertengahannya. Sementara ini panjangnya 2. Itu langkah pertamanya. Kita bikin dulu garis yang sesuai dengan instruksi soal. Kita lanjut. Ya. Nah, apa lagi selanjutnya nih? Kalau gitu, selanjutnya adalah jarak titik E ke MNA, di mana segitiga MNA adalah segitiga sama kaki. Itu kita bisa tentukan seperti gambar yang ini ya. Nah, jika kita gambarkan titik bantuan untuk menghitung titik E ke bidang MNA, yaitu garis EP yang merupakan garis tinggi segitiga EOA. Ya, seperti garis tinggi segitiga EOA. Jadi kita lihat sini nak, ya, kita lihat sini gambarnya. Jarak titik E, kita akan mencari jarak titik sini ke bidang yang ini ya, ke bidang yang biru. Jadi kita akan mencari jarak titik E ke bidang MNA, ke bidang yang biru ya. Nah, kita tidak boleh langsung mengambil EO. Ya, kita tidak boleh langsung mengambil EO ya. Tetapi kita mengambil jarak dari E ke garis tengah EO di mana dia tegak lurus. Kenapa begitu? Kalau kita mengambil langsung ke EO, itu dia tidak tegak lurus di EOP ya. Dia tidak tegak lurus, jadi otomatis kita harus mencari jarak dari E ke P. Nah, apa yang sudah kita ketahui sebelumnya? Yang ada kita tahu panjang EM, panjang EN, kita tahu, panjang EA juga kita tahu. Tetapi untuk mengetahui jarak E ke P, kita harus mengetahui dulu panjang AO ya. Jadi kita harus mencari panjang AO terlebih dahulu. Mana nih? Nah, ini dia. Panjang EO, ya, kita cari dulu panjangnya EO. Ya, panjang EO itu adalah 1/4 dari panjang EG. Berarti 1/4 dari 2/2. Hasilnya sama dengan 2/2. Kenapa beda 1/4? Kenapa 1/4? Ayo kita lihat. Nah, ini dia. Oke, nah, kita lihat nak. Ini panjang E ke G. Ya, ini E ke G. Kita tahu dia adalah diagonal bidang atau diagonal sisi daripada kubus. Panjang EG, ya, panjang EG ini diagonal sisi kubus. Sisi kubus adalah 2 cm. Jadi, panjang EG itu adalah 2/2. Ya kan? Karena kita sudah tahu kan bahwa panjang diagonal sisi daripada kubus itu adalah A/2. Jadi, hasilnya adalah A/2. Nah, coba kita lihat. Ini panjang E ke O itu adalah 1/4 bagian. Nah, ini kan kalau misalnya saya ambil di sini, ada garis sini, kemudian kita ambil setengahnya lagi ini ke sini. Nah, kita lihat ya. Nah, maka dia akan persis membagi 4 ya, membagi 4 garis EG. Sehingga panjang EO itu adalah 1/4 daripada panjang EG. Hasilnya sama dengan 1/4 dikali 2/2, hasilnya sama dengan 1/2/2. Itu adalah panjang EO-nya. Selanjutnya, apa lagi yang kita butuhkan?
Nah, selanjutnya adalah kita cari panjang AO, ya. Panjang AO, ya. Panjang AO yang ini, panjang AO adalah AE pangkat 2 ditambah EO pangkat 2 di akar, ya. Jadi, kenapa? Karena dia siku-siku di sini. Jadi, panjangnya adalah AE-nya panjangnya. Sini nak, 2. Kemudian panjangnya EO itu adalah 1/2 akar 2 yang kita dapat sini tadi. Nih, 1/2 akar 2 ya. 1/2 akar 2. Jadi, hasilnya sama dengan, coba, 2 pangkat 2, 4. 1/2 dikali akar 2 pangkat 2 ini, sininya sama dengan 1/2. Kenapa nih bisa 1/2? Coba kita lihat bahwa 1/2 kali akar 2 pangkat 2 itu adalah 1/2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 1/4, ya kan? Kemudian akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Ya, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Jadinya 2/4. 2/4 itu kan kalau kita sederhanakan jadinya 1/2 ya. 1/2. Sehingga, nah hasilnya kita dapat AO sama dengan akar dari 9/2. 4 tambah 1/2 itu adalah 9/2 ya. 4/2 itu kita jadikan 8/2. Ini 4 ini kita bisa jadikan 8/2. Ditambah 1/2 kita samakan penyebutnya kan ya. 8 tambah 1, 9. Jadi AO sama dengan akar 9/2. Hasilnya sama dengan 3/2 akar 2. Mau bertanya lagi misalnya kenapa bisa seperti itu? Ini bisa kita keluarkan ya, jadi akar 9 per akar 2. Akar 9 ini adalah 3. Akar 2 ini kita kali dengan akar 2 per akar 2. Ya. Hasilnya sama dengan 3 akar 2. Akar 2 ya sini. Per 2. Jadi sama dengan 3/2 akar 2 cm. Itu baru panjang, ini tadi panjang AO-nya. Nah, bagaimana lagi selanjutnya kita akan mencari panjang EP ya, karena jarak dari E ke MNA itu adalah panjang EP. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kita akan mencari panjang EP. EO, ya ini tadi. EO itu adalah ini ya, ini dengan menggunakan luas segitiga siku-siku. AEO, ini tadi AEO, kita peroleh, ini saya bawa keluar ya. Kita bawa keluar segitiga siku-siku kuningnya supaya bisa lebih jelas terlihat. Nah, ini dia, saya keluarkan segitiga siku-siku yang kuning keluar untuk berada di dimensi 2. Nah, perhatikan bahwa 1/2 dari AO dikali EP, ya, 1/2 dari AO dikali EP itu sama dengan 1/2 kali EO kali AE. Kenapa bisa? Coba Den, lihat ya. Nah, ini dia nak. AEO sama dengan AEO. Iya. Dia tuh itu. Nah, nih. Ini segitiga AEO adalah segitiga siku-siku. Nah, 1/2 AO kali EP, coba kita lihat 1/2 AO ini 1/2 AO kalau misalnya ini kita putar, ya, kita putar ini, maka modelnya akan jadi seperti ini. Ya. Akan jadi seperti ini, di mana di sini E-nya, terus di sini O, di sini A ya. Maka ini akan AO, ini akan menjadi alas, nak. Jadi AO ini akan menjadi alas dan EP menjadi tingginya. Karena kan kalau luas segitiga itu kan 1/2 alas kali tinggi nih. Jadi 1/2 dikali AO, kemudian dikali dengan EP ini tadi tingginya. Makanya ini AO, kemudian ini EP, sama dengan. Nah, sekarang kalau sama dengan 1/2 dari EO kali AE. Kenapa ya seperti itu? Ini kalau misalnya segitigannya kita balik lagi, maka akan terbentuk segitiga siku-siku yang seperti ini, nak. Di sini ada titik E-nya.
Di sini ada titik A-nya, dan di sini ada titik O. Perhatikan bahwa sekarang yang ini menjadi alasnya, dan yang ini menjadi tingginya. Jadi, EO atau OE itu menjadi alasnya, dan AE menjadi tingginya. Sama juga dengan 1/2 EO kali AE. Ingat saja seperti itu, bahwa kalau segitiga itu, maka itu alas dengan tingginya itu pasti saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Nah, hasilnya apa? Hasilnya apa? Nah, AO tadi ini B/2 karena sama-sama Q/2 ya, karena dia sama-sama 1/2 di sini, maka kita bisa coret saja langsung. AO itu adalah 3/2 akar 2, di mana tadi yang kita dapatnya di pembahasan sebelumnya kita sudah dapat bahwa AO itu adalah 3/2 akar 2 kan ya. Kemudian EP dikali dengan EP sama dengan EO. EO tadi adalah 1/2 akar 2 ya. 1/2 akar 2. Jadi sini tadi EO kita sudah dapatkan tadi juga. Kemudian AE ini adalah panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubusnya adalah 2. Nah, ini tinggal kita peroleh ya. Kita peroleh EP ya. EP sama dengan 1/2 ya. 3/2 dikali EP sama dengan 1. Ya. 3/2 dikali EP sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Ini tadi 3/2 ini kan ada di sebelah kiri ada 3/2 nih. Di sebelah kanan juga ada 3/2, jadi bisa kita coret sama-sama. Kalau sama seperti itu bisa kita coret. Jadi akar 2 kita coret, yang ada tinggal sisa 3/2, ya kan, 3/2, kemudian yang ada di sini 1/2 kali 2, jadi 1. Nah, sehingga panjangnya EP itu, ya, EP itu adalah 2/3. Di mana dapat 2/3? 1 dibagi 3/2, ya. 1 dibagi 3/2 artinya 1 dikali 2/3, gitu. 1 dikali 2/3. Hasilnya sama dengan panjang EP itu adalah 2/3. Sehingga jawaban untuk soal kita yang ini adalah B, 2/3. Ya, itu nak. Jadi ingat bahwa kalau dia adalah segitiga, kita ketemu dengan segitiga siku-siku, maka kita akan kalikan ini ya. Yang saling siku-siku kita kalikan EO kali AE sama dengan AO dikali EP. Itu ya. Baik, kita lanjut. Soal berikutnya. Itu adalah soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini dari kubus, kita beralih ke limas. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P pada CT sehingga TP berbanding PC itu sama dengan 2 berbanding 1. Ditanyakan berapakah jarak titik P ke bidang BDT? Ada opsinya A1, B2, C akar 2, D akar 3, dan E2 akar 2. Kita langsung masuk ke penjelasan untuk menentukan hasil soal ini. Nah, ini coba kita lihat. Yang pertama tentu kita harus gambar dulu ya. Kita gambar limas beraturan TABC, ini sudah ada. Limas beraturan TABCD. Dengan panjang rusuk 6 cm. Di mana titik P pada CT, ini ya. Titik P berada pada CT. Ya. Sehingga TP sama dengan 4 dan PC sama dengan 2. Ya. Kenapa seperti itu? Ada tadi perbandingan yang disebutkan ya, ada perbandingannya. Jadi perbandingannya di sini kalau ini kan panjangnya 6 ya. Kalau kita mengatakan limas beraturan TABCD berarti dia mempunyai panjang rusuk yang sama. Jadi
AB-nya 6, BC-nya 6, kemudian TA-nya juga 6. Kalau kita cerita tentang limas beraturan. Nah, sekarang jika proyeksi titik P pada bidang BDT, kita misalkan adalah titik Q, nah, seperti ini, ya, titik Q, kita perhatikan bahwa bidang BDT adalah bidang ini ya. Bidang ini ada, kelihatan bidang BDT, maka kita akan menggambarkannya seperti ini modelnya. Ya, jadi titik P, ya, titik P, ini kita tarik garis ke pertengahan TO, ya, karena dia akan terproyeksi di bagian situ. Ya, dia terproyeksi di bidang TDB atau TBD itu pada titik Q. Dengan kita tarik garis dari titik P ke Q dan siku-siku dengan garis TO. Ya, siku-siku dengan garis TO, artinya siku-siku dengan semua bidang yang ada di situ ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalau kita lihat, perhatikan segitiga TOC. Segitiga TOC. Segitiga TOC. Nah, kita bawa ke sini ya. Masuk ke segitiga TOC. Nah, ini dia. Segitiga, perhatikan Ki, segitiga TOC. Ya, PQI berbanding PT, jadi kita akan menggunakan perbandingan segitiga ya, perbandingan sisi-sisi segitiga. Nah, coba kita lihat bahwa segitiga TQP dengan segitiga TOC itu adalah segitiga yang sebangun. Sebangun. Sebangun itu artinya sama besar sudut-sudutnya, tapi tidak sama besar panjang sisinya, tetapi sama Ki modelnya ya, kayak miniatur gitu, kayak miniaturnya gitu ya, persis sama modelnya, tetapi tidak sama besar ukurannya. Itu. Nah, TQP dengan TOC itu adalah dua segitiga yang sebangun. Bukan sama-sama bangun ya, sebangun. PQI berbanding PT, mana nih? PQI yang ini nak. PQI ya, ini PQI berbanding PT itu sama dengan OC berbanding CT. Kita lihat ya modelnya. Perhatikan. Jadi perhatikan segitiga TQP. Jadi PQI yang ini, PQI berbanding ini, ya, karena dia PQI dengan OC ya, itu sama dengan ya PQI yang ada di TQP dan OC yang ada di TOC. Jadi PQI berbanding PT, ya berbanding PT ini, PT-nya, ya berbanding PT yang ada pada TQP itu sama dengan OC yang ini tadi, ya OC berbanding CT, berbanding ini secara keseluruhan. Ya, jadi yang ini nak, perhatikan Ki segitiga TQP itu sebangun Ki dengan segitiga TOC, sebangun ya, sebangun dengan TOC, sehingga kita bisa membuat perbandingan dari sisi-sisinya. Gitu. Hasilnya sama dengan PQI. Coba kita lihat PQI ini yang kita mau cari panjangnya itu, nah itu PQI yang kita mau cari panjangnya per 4. PT ini tadi adalah per 4, ini panjangnya PT kita sudah dapat tadi memang 4, kemudian sama dengan panjang OC 3/2, ya. 3/2, di mana kita lagi dapat 3/2? Nah, 3/2 itu didapat, nah dari sini ya, ini kan panjangnya
AC, ini kan AC sama dengan di diagonal sisi alas ya. Diagonal sisi alas ini kan panjangnya tadi 6. Ini juga panjangnya 6. Maka panjang AC itu adalah 6 akar 2. 6 akar 2. Nah, panjang OC. Nah, panjang OC itu adalah setengah dari AC, ya kan? Ini kan pertengahan tadi. OC berarti OC-nya itu adalah 1/2 dari 6 akar 2. Jadinya ini tadi 3 akar 2. 3 akar 2. Sehingga panjang PQI-nya sama dengan, nah ini PQI kita bisa buat dulu di sini supaya lebih jelas. PQI itu adalah 4 dikali 3 akar 2 dibagi dengan 6 ya. Ini dikali dengan 3 akar 2 dibagi 6. Makanya di sini dapat 12 ya. 4 kali 3 12 ini. 12 akar 2 per 6. 12 bagi 6 itu adalah 2 kan? Jadi hasilnya sama dengan 2 akar 2. Sehingga jawaban yang kita punya untuk soal yang tadi ini adalah gitu. Baik. Kita lanjut ke soal kuisnya seperti ini. Nah, silakan boleh kalian lihat-lihat nih modelnya. Kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukanlah jarak dari titik M ke bidang L, N, Q. Kita lihat ya. Anakku semua coba perhatikan yang ini nih modelnya. Nah, ini adalah gambar jarak dari titik M ya, titik M ke L, N, Q ya. Itu adalah A akar 3 ya. Itu adalah A akar 3 di mana A adalah panjang daripada rusuk kubus. Ya, kita lihat dari sini nak. Ini jadi OM, ini adalah OM ya. Jadi jarak dari M ke QNL ya, itu adalah ini ya, 1/3 dari A akar 3 ya, 1/3-nya. Coba lihat karena ini sama panjang nih. Ini sama panjang dengan yang ini. Gitu. Jadi hasilnya sama dengan 1/3 ya. Ini modelnya. Jarak M ke LNQ adalah 1/3 dari 6 akar 3. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa menggambar kubusnya, menggambar garisnya, menggambar titiknya, maka soal seperti ini akan lebih cepat prosesnya dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi ini adalah rumus 1/3 A akar 3. 1/3 A akar 3. Ada beberapa model di mana pada kubus kita akan mendapatkan jawaban 1/3 A akar 3. Kalau dia dekat ya. Coba kita lihat kalau misalnya ini M ke NLM gitu. Atau jarak dari kalau di sini 1/3 ya. Kalau di sini 1/3 maka pasti kalau jarak dari O itu 2/3-nya gitu. Karena kan di sini 1/3 tadi, ini 1/3. Kalau ini ke sini 1/3, ini ke sini 1/3, maka kalau yang ditanyakan adalah O ke bidang NLQ itu pasti 2/3 ya. 2/3-nya. Ada beberapa jarak dari bidang yang bisa kita gunakan dengan ini dengan syarat. Dengan syarat bidangnya itu dibentuk dari segitiga sama sisi, di mana sisinya itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang daripada kubus. Kita bisa lihat, kalau biasa kelihatan ya, bilang, oh kalau yang dekat-dekat kelihatan itu berarti A/3 akar 3. Kalau yang jauh-jauh kelihatan itu berarti 2/3 A akar 3. Coba kita lihat misalnya O ke
kui ya, NL kui. Oke, NL kui itu 2/3 agak jauh kelihatan. Kita bisa lihat dari gambar, nak. Coba kita lagi lihat misalnya ini. Saya buat gambar ini ya. Ini. Ya. K P R. KPR bukan kredit perumahan, nah. KPR. KPR misalnya ya. Misalnya KPR. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya dari KPR itu titik M ke KPR, ya kan? M ke KPR itu 2/3 berarti karena kelihatan jauh kan? Jauh, agak jauh dibanding dengan LMN. Karena kan akan ada 2 bidang yang terbentuk kalau yang dibentuk dari segitiga sama sisinya gitu. Jadi ini 2/3. Nanti kalian akan bisa lihat dari misalnya L ke KLR kan, L ke KPM kan gitu. Nanti kalian akan bisa melihat, oh kalau yang ini dekat nih modelnya. Kalau dekat berarti kita pakai 1/3 ketiga. Kalau agak jauh maka kita pakai 2/3 ketiga. Gitu. Gimana? Paham nggak nih? Saya berharap sih sebenarnya semuanya paham ya. Saya berharap semuanya sudah paham nih ya. Termasuk proses untuk cara cepatnya tadi yang ini. Dan insya Allah kalau misalnya dapatkan soal yang sejenis, kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Yang penting pahami konsepnya saja ya. Bagaimana titik ke bidang, bagaimana garis ke bidang, bagaimana bidang ke bidang. Ya. Baik, nak. Kesimpulannya adalah, yang pertama adalah jarak titik ke bidang itu adalah panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara satu titik dan bidang. Kemudian jarak garis ke bidang yang sama, ya, jarak garis ke bidang adalah sama dengan jarak antara garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Kemudian yang ketiga adalah jarak di antara 2 bidang, artinya adalah jarak dari bidang dan bidang. Adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Saya berharap hari ini kalian tetap selalu dalam bersemangat dalam belajar ya. Saya berharap juga jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang, jarak bidang ke bidang ini akan mudah untuk kalian peroleh hasilnya nanti. Sudah masuk, sudah di luar kepala nih. Gitu. Ya, baik, cukup sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dari studio. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.